Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim pengembang Smart Room AE. Di sini kami akan membahas mengenai activity diagram. Nah, mungkin langsung saja. Jadi, activity diagram merupakan salah satu jenis diagram dalam UML yang digunakan untuk memodelkan alur aktivitas atau proses dalam suatu sistem, baik itu sistem informasi, proses bisnis, maupun interaksi antar komponen sistem. Diagram ini menyajikan representasi visual dari urutan aktivitas, keputusan logika, percabangan, serta aktivitas yang berjalan secara paralel. Secara khusus, activity diagram menggambarkan perilaku dinamis dari sistem dengan fokus pada alur eksekusi aktivitas, bukan pada struktur data atau arsitektur sistem. Nah, selanjutnya, simbol activity diagram. Nah, simbol activity diagram menggunakan berbagai simbol untuk merepresentasikan elemen-elemen dalam alur aktivitas. Yang pertama, initial node, yaitu lingkaran hitam penuh yang menunjukkan titik awal dari alur aktivitas. Ini adalah titik di mana proses dimulai dan hanya ada satu initial node dalam setiap diagram. Selanjutnya, action, yaitu persegi panjang dengan sudut membulat yang mewakili langkah spesifik atau operasi yang dilakukan dalam sistem. Setiap aktivitas dapat terdiri dari beberapa tindakan lebih kecil. Selanjutnya ada session node, yaitu berlian yang digunakan untuk menunjukkan percabangan logika berdasarkan kondisi tertentu. Setiap decision node memiliki satu input dan dua atau lebih output, masing-masing dengan kondisi penjaga. Nah, selanjutnya control flow, yaitu panah yang menghubungkan elemen-elemen dalam diagram menunjukkan urutan eksekusi aktivitas dan dapat memiliki kondisi yang dituliskan di dekat panah untuk menjelaskan transisi. Nah, selanjutnya node, yaitu simbol berbentuk kertas yang digunakan untuk memberikan penjelasan tambahan atau komentar pada elemen diagram. Catatan ini tidak mempengaruhi alur proses tertentu, tetapi membuat pemahaman. Selanjutnya, send signal action, yaitu simbol yang menunjukkan tindakan mengirim sinyal ke penerima lain dalam sistem, dilambangkan dengan panah keluar dari aktivitas, menandakan komunikasi antar komponen. Selanjutnya, receive signal action, yaitu simbol yang menunjukkan tindakan menerima sinyal dari sumber lain, dilambangkan dengan panah masuk ke dalam aktivitas, menandakan bahwa aktivitas menunjukkan sinyal untuk dilanjutkan. Selanjutnya, option loop, yaitu menunjukkan pengulangan dalam alur aktivitas, seringkali dilambangkan dengan garis melengkung atau panah kembali ke aktivitas sebelumnya. Ini digunakan untuk menggambarkan iterasi berdasarkan kondisi tertentu. Selanjutnya, flow final node, yaitu lingkaran hitam bertepi yang menandakan akhir dari aliran tertentu dalam diagram mengakhiri satu jalur tanpa menghentikan keseluruhan proses. Selanjutnya, condition text, yaitu teks yang ditambahkan pada panah kontrol untuk menjelaskan kondisi percabangan. Teks ini membantu pemahaman tentang keputusan yang diambil dan dari alur proses. Selanjutnya join node, yaitu simbol yang digunakan untuk menggabungkan beberapa aliran menjadi satu aliran tunggal, biasanya dilambangkan dengan garis tebal horizontal atau vertikal, menunjukkan bahwa beberapa jalur harus selesai sebelum melanjutkan ke aktivitas berikutnya. Selanjutnya fork node, yaitu simbol yang menunjukkan pemisahan satu aliran menjadi beberapa jalur paralel, dilambangkan dengan garis tebal horizontal atau vertikal, memungkinkan beberapa aktivitas berjalan bersamaan secara simultan. Selanjutnya ada final node, yaitu lingkaran hitam dengan garis tepi yang menandakan akhir dari keseluruhan diagram, menunjukkan bahwa semua aktivitas telah selesai. Yang terakhir ada swimline, yaitu area dalam diagram yang membagi aktivitas berdasarkan aktor atau peran tertentu dalam proses. Swimline membantu memvisualisasikan tanggung jawab masing-masing aktor dan memperjelas interaksi antar elemen dalam sistem. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, kepadanya dipersilahkan. Baik, activity diagram memiliki peran penting sebagai alat bantu visual dalam memahami dan menjelaskan alur aktivitas suatu proses.
Peran-peran tersebut meliputi yang pertama itu memvisualisasikan proses secara sistematis. Activity diagram membantu menggambarkan tahapan-tahapan aktivitas dalam satu proses dengan jelas dan terstruktur. Hal ini memudahkan dalam memahami urutan kegiatan, percabangan keputusan, dan kemungkinan adanya proses yang berlangsung secara paralel. Yang kedua, meningkatkan pemahaman terhadap alur aktivitas. Dengan menggunakan simbol-simbol standar, diagram ini memberikan gambaran visual yang mudah dipahami oleh berbagai pihak. Hal ini berguna dalam konteks pembelajaran, analisis, atau diskusi mengenai bagaimana suatu proses berlangsung. Yang ketiga, mendukung komunikasi yang efektif. Dalam satu tim atau kelompok, activity diagram dapat digunakan sebagai media komunikasi untuk menjelaskan ide atau prosedur. Diagram ini membantu menyamakan pemahaman antara anggota tim tanpa perlu penjelasan verbal yang panjang. Yang keempat, membantu menganalisis proses yang ada. Diagram activity ini dapat digunakan untuk mengevaluasi suatu proses yang sedang berjalan, seperti mengidentifikasi langkah-langkah yang tidak efisien, menemukan titik-titik kritis, serta memahami jalur alternatif dalam proses tersebut. Yang terakhir adalah sebagai alat dokumentasi prosedural. Activity diagram dapat menjadi bagian dari dokumentasi formal suatu proses, baik di lingkungan organisasi, bisnis, maupun pendidikan. Dengan adanya dokumentasi visual, maka proses dapat direview, diperbaiki, atau diajarkan kembali dengan lebih mudah. Selanjutnya, jenis-jenis activity diagram. Activity diagram memiliki 6 jenis. Yang pertama itu workflow diagram. Diagram ini memfokuskan pada alur kerja suatu proses bisnis atau sistem, menunjukkan urutan langkah-langkah, keputusan, dan percabangan yang terlibat dalam menyelesaikan suatu tugas, serta digunakan untuk menggambarkan proses bisnis yang kompleks, menunjukkan bagaimana tugas-tugas didelegasikan dan bagaimana data mengalir antar langkah. Jenis yang kedua adalah System Operation Diagram. Kategori ini kurang umum digunakan sebagai klasifikasi terpisah, namun activity diagram dapat digunakan untuk memodelkan operasi spesifik suatu sistem. Diagram ini akan mendetailkan langkah-langkah yang dilakukan sistem untuk merespon suatu event atau permintaan, menunjukkan bagaimana data diproses dan bagaimana interaksi antar komponen sistem. Yang ketiga adalah parallel processing diagram. Diagram ini menekankan pada eksekusi paralel atau bersamaan dari beberapa aktivitas, menggunakan notasi for dan join untuk menunjukkan bagaimana aktivitas dijalankan secara simultan dan kemudian digabungkan kembali. Sangat berguna untuk memodelkan sistem yang memanfaatkan pemrosesan paralel untuk meningkatkan efisiensi. Selanjutnya adalah decision based diagram. Diagram ini menonjolkan elemen keputusan dalam alur aktivitas, menggunakan decision node untuk menunjukkan titik-titik di mana alur aktivitas bercabang berdasarkan kondisi tertentu, menunjukkan berbagai kemungkinan jalur eksekusi berdasarkan hasil keputusan-keputusan tersebut. Yang kelima adalah Business Processing Modeling Diagram. Meskipun BPMN memiliki notasi sendiri, activity diagram dalam UML dapat digunakan untuk memodelkan proses bisnis. Diagram ini akan fokus pada alur kerja bisnis, menunjukkan bagaimana berbagai peran dan departemen berinteraksi untuk mencapai tujuan bisnis tertentu. Yang terakhir adalah High Level System Behavior Diagram. Diagram ini memberikan gambaran umum tentang perilaku sistem pada tingkat yang tinggi, tidak mendetailkan setiap langkah individu, tetapi menunjukkan alur utama aktivitas dan interaksi antar komponen utama sistem. Berguna untuk memberikan pemahaman awal tentang bagaimana sistem bekerja sebelum masuk ke detail implementasi. Selanjutnya, untuk langkah-langkah membuat aktivitas diagram akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya. Baik, di sini saya sebagai pemateri ketiga akan membawakan materi langkah-langkah membuat diagram activity. Langkah yang pertama itu membuka aplikasi perancang UML seperti Power Designer. Langkah yang kedua itu memilih menu file, selanjutnya new project atau gunakan shortcut Ctrl plus N untuk membuat project baru. Langkah yang ketiga itu memilih object oriented model. Ini adalah pendekatan yang digunakan dalam UML untuk membuat pemodelan berbasis objek. Langkah yang keempat, memilih verse diagram atau activity diagram.
materi berikutnya adalah keunggulan dan keterbatasan diagram activity. Keunggulan yang pertama, visualisasi proses yang sistematis, yaitu menyajikan alur kerja kompleks secara jelas dan terstruktur. Keunggulan yang kedua, meningkatkan komunikasi tim, yaitu mempermudah diskusi antar tim proyek, terutama antara pengembang dan stakeholder non-teknis. Keterbatasan yang pertama itu potensi inkonsistensi, yaitu jika tidak disinkronkan dengan diagram UML lain atau sequence diagram bisa menimbulkan ketidaksesuaian. Keterbatasan yang kedua itu kompleks jika tidak tersegmentasi, yaitu diagram bisa menjadi sulit dipahami bila terlalu besar atau rumit tanpa pembagian modul atau proses lainnya. Itu saja materi yang saya bisa sampaikan. Saya serahkan kepada pemateri berikutnya. Selanjutnya, perbandingan activity diagram dengan flowchart. Di sini ada beberapa perbandingan. Yang pertama itu fokus dan detail, di mana dalam activity diagram itu berfokus menyediakan gambar yang lebih rinci mengenai urutan aktivitas dan interaksi dalam suatu sistem. Nah, diagram ini juga mampu menggambarkan kondisi paralel dan alur bercabang sehingga lebih kompleks. Sedangkan flowchart itu lebih sederhana dan berfokus pada urutan langkah-langkah dalam proses. Dan juga flowchart lebih mudah dipahami, tetapi tidak sekompleks activity diagram dalam menggambarkan interaksi. Dan untuk yang kedua itu simbol yang digunakan. Nah, dalam activity diagram menggunakan simbol khusus seperti aktivitas, keputusan, dan node untuk menggambarkan transisi antar kondisi. Adapun juga elemen untuk menunjukkan aktivitas yang berjalan secara bersamaan. Dan untuk flowchart itu sendiri menggunakan simbol standar seperti oval untuk titik awal dan akhir, dan persegi panjang untuk langkah-langkah, dan juga belah ketupat untuk titik keputusan yang lebih umum digunakan dalam berbagai konteks. Dan untuk yang perbandingan yang ketiga itu penggunaan dalam pemrograman, di mana dalam activity diagram lebih sering digunakan dalam pengembangan perangkat lunak untuk memodelkan sistem yang kompleks dan berinteraksi banyak. Dan untuk flowchart sendiri dapat digunakan dalam berbagai konteks, termasuk pemodelan bisnis dan analisis sistem, tetapi tidak spesifik untuk pengembangan perangkat lunak. Sebagai kesimpulan dari materi kami, bahwa activity diagram merupakan salah satu komponen penting dalam pemodelan sistem menggunakan Unified Modeling Language atau UML, karena kan mampu menggambarkan alur aktivitas secara sistematis, jelas, dan terstruktur. Nah, diagram ini juga sangat berguna dalam memvisualisasikan proses bisnis maupun perilaku sistem melalui simbol-simbol standar seperti aktivitas, keputusan, dan aliran kontrol. Dan untuk keunggulannya terletak pada kemampuannya merepresentasikan alur paralel dan kompleks, serta mendukung komunikasi yang efektif dalam tim pengembang sistem. Namun demikian, penggunaan activity diagram juga memiliki keterbatasan, seperti yang sudah dijelaskan tadi, yaitu potensi inkonsistensi dengan diagram UML lain jika tidak dilakukan dengan cermat. Nah, dengan memahami konsep, fungsi, serta cara menyusunnya secara tepat, activity diagram dapat menjadi alat bantu yang efektif dalam proses analisis, perancangan, dan dokumentasi sistem. Mungkin itu saja yang bisa kami dapat jelaskan. Kami dari tim pengembang aplikasi Smartroom mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.